ada yang baru nih di YouTube channel Ocha Nainggolan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tonton videonya sampai habis ya. Terima kasih. Hai teman-teman online, apa kabar? Aku kali ini mau bikin konten ngebahas satu buku. Dan aku akan ngebahas per bab gitu. Dan buku kali ini yang aku mau bahas, bukunya bagus banget. Judulnya Membina Pola Makan dan Diet. Ini kamu bisa beli di, aku sih kebetulan minjem ya. Jadi ini tuh terbitan dari Indonesian Publishing House dan pengarangnya adalah Ellen Goldwyn. Oke. Aku bakal share-nya per subtitle gitu. Jadi ini pendahuluannya aku mau share kalian biar kalian tahu betapa bagusnya isi dari buku ini. Dan di pendahuluannya ini dibahas hubungan antara makanan kita dengan kesejahteraan fisik dan rohani kita. Jadi pasti ini dalamnya mengusut keterkaitan makanan yang kita makan dengan kesehatan fisik kita, mental kita, dan rohani kita. Dan di sini dikasih tahu betapa pentingnya makanan dan gizi yang cukup. Terus yang menarik di sini tuh ya, ini dibahas tentang seorang ibu harus dapat menyiapkan makanan yang dapat menghindari atau menghalangi atau bahkan merusak kegunaan orang dewasa dan pengembangan anak-anak dengan makanan yang tidak menyehatkan dan penyediaan yang tidak sempurna. Jadi di sini dibahas bagaimana seharusnya sikap seorang ibu dalam memberikan makanan kepada anak-anaknya maupun kepada pasangannya gitu. Jadi ini salah satu hal yang menarik buat aku karena ya mungkin suatu saat kalau aku jadi ibu atau menjadi seorang istri, ini bakal menjadi bekal yang sangat bagus buat aku gitu. Penyediaan makanan disesuaikan dengan kebutuhan, tapi harus dibikin dengan makanan yang menarik dan enak dan sehat juga gitu. Di sini disebutkan juga di pendahuluannya bahwa semua instruksi secara keseluruhan yang seimbang, tegas, dan meluas harus dipelajari dengan hati yang terbuka. Dan di sini dikasih tauin bahwa kita harus menggunakan prinsip sehat waktu belajar. Jadi semua instruksi secara keseluruhan yang seimbang, tegas, dan meluas harus dipelajari dengan hati yang terbuka. Berhati-hati membacanya dan semuanya harus dipelajari secara mendalam. Dan di sini kasih tahu nih bahwa 3 prinsip dasar sebagaimana dituturkan dalam pendahuluan buku ini ada 3, yaitu reformasi makanan harus dilakukan secara bertahap. Yang kedua, kami tidak menarik garis tertentu sebagai patokan dalam hal makanan. Yang ketiga, saya tidak membuat diri saja sebagai tolak ukur bagi orang lain. Jadi benar-benar ini tuh makanan reformasi untuk menjadi lebih baik itu harus bertahap. Dan di sini tuh dikasih tahuin bahwa satu rekomendasi untuk reformasi kesehatan yaitu buah-buahan yang dapat menyehatkan fisik, dapat membuat kekuatan tubuh, nafas yang segar, dan perasaan sejahtera. Jadi kehidupan rohani juga ditunjang dan kebiasaan hidup kita pun menjadi kebiasaan hidup yang sehat. Ini tujuan orangnya yang menulis buku ini. Semoga buku ini dapat menolong para pembaca dalam memperoleh kesehatan yang baik dan kesehatan fisik yang baik dan juga mental yang baik. Inilah harapan dari kami. Nanti aku akan bahas bukunya. Siapa tahu kalian mungkin ada yang udah punya ataupun baru mau beli, boleh banget. Nanti kita boleh bahas sama-sama. Teman-teman boleh komentar di kolom chat aku biar aku tahu gimana cara mengupas dari satu buku ini supaya benar-benar bermanfaat buat kita semua dan buat teman-teman yang belum
subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan kalau teman-teman ada yang mau nge-share video ini, aku berterima kasih banget, supaya manfaat dari video yang nanti aku mau bikin dan yang sudah aku bikin dapat bermanfaat buat kita semua. Itu aja, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.